Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Mengawali informasi kami di Suara Parlemen Petang edisi hari ini Kamis 8 April 2021 tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Seperti biasa, Suara Parlemen Petang akan memberikan informasi seputar dinamika dan juga aktivitas kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami harapkan Anda dalam keadaan sehat pemirsa, dan di Suara Parlemen Petang edisi hari ini kita akan membahas nih terkait dengan mungkin keluhan sebagian dari ibu rumah tangga maupun juga para pelaku usaha di bidang kuliner terkait dengan harga bahan bakar ataupun juga harga bahan pokok yang merangkak naik seperti biasa menjelang bulan suci Ramadan. Tapi nanti kita akan bahas di segmen akhir. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada hari Kamis ini. Headline media online kita awali dari halaman www.kompas.com. Ini Kementerian Kesehatan pastikan vaksinasi COVID-19 tetap dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memastikan vaksinasi COVID-19 pada bulan Ramadan tetap digelar dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang menjalankan puasa. Nadia mengatakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 menyebutkan vaksinasi tidak membatalkan puasa dan juga diperbolehkan bagi umat Islam yang berpuasa. Jadi mungkin ada sebagian juga masyarakat khususnya nih mungkin di fase yang kedua bagi lansia maupun juga para pegawai BUMN yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama, nantinya akan ada jeda kurang lebih 14 hingga 28 hari. Nantinya ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Ternyata nih MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa diperbolehkan bagi umat Islam yang sedang berpuasa untuk dilakukan vaksinasi. Kita beralih ke halaman sindonews.com. Ini banjir bandang terjang NTT. Jenderal Listio kerahkan kapal Barata angkut bantuan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengerahkan kapal Barata 8004 ini untuk mengangkut bantuan kebutuhan pokok dan juga dapur lapangan guna membantu warga korban bencana alam di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur dan juga Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Bantuan kebutuhan pokok sudah didistribusikan melalui jalur udara dan juga jalur laut. Bantuan Kapolri ini diangkut menggunakan kapal Barata 8004 milik Bahar Kampolri serta 2 pesawat khusus yang juga dikerahkan oleh pihak kepolisian atau juga Kapolri dalam hal ini. Tapi sekali lagi bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat, kita harapkan juga ini bantuan akan segera hadir di dua wilayah tersebut, dan juga pastikan Anda terus memantau informasi terkait dengan cuaca melalui kanal informasi dari BMKG. Kita beralih ke halaman mediaindonesia.com. Ini terkait pemerintah temukan 27 juta orang tetap ingin mudik meski dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan meski ada larangan mudik lebaran di tahun ini, animo masyarakat yang ingin pulang kampung tetap besar. Hal itu berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya. Pihaknya tidak menyebutkan secara detail jumlah responden yang diambil. Menyampaikan dari survei tersebut diketahui 11% orang akan pergi saat ada larangan dan 33% atau berjumlah 81 juta akan mudik saat tidak ada larangan mudik. Ini apakah Anda termasuk salah satu masyarakat yang akan nekat mudik walaupun pemerintah sudah menetapkan atau juga membuat peraturan untuk melarang mudik di tahun 2021 ini untuk menekan jumlah penyebaran dari COVID-19? Nanti kita pastikan saat lagi juga terkait dengan bagaimana sanksi-sanksi yang juga akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dan juga pihak aparat kepolisian untuk melakukan penyekatan di sejumlah wilayah yang berpotensi banyak masyarakat akan melakukan mudik. Kita beralih ke halaman republika.co.id. Di pemirsa, DPR rekomendasikan jadwal Pilkada 2024 ditinjau ulang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang ini menjelaskan panitia kerja evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 telah memutuskan beberapa poin rekomendasi. Salah satunya meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meninjau ulang waktu tahapan pemungutan suara Pilkada 2024. Ini Junimat mengatakan bahwa aturan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 pada bulan November akan membuat semua proses Pilkada diperkirakan
baru selesai pada tahun 2025. Hal itu menurutnya kalau ada pasangan calon yang mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, prosesnya baru akan selesai pada tahun 2025, sehingga akan mengganggu periodisasi jabatan kepala daerah. Ini kita tunggu juga bagaimana hasil nanti keputusan apakah akan tetap digelar di tahun 2024, tepatnya di bulan November, yang juga tadi disampaikan oleh anggota Komisi 2 terkait dengan bagaimana kalau misalnya nanti ada kekisruhan ataupun juga ada pemungutan suara ulang dan juga nantinya akan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, ini nantinya akan menyebabkan prosesnya akan jauh lebih panjang hingga tahun 2025. Kita masuk di harian ataupun juga media online cnnindonesia.com. Ini terkait dengan IMF pangkas proyeksi ekonomi Indonesia, rupiah keok ke 14.525. Ini nilai tukar rupiah berada di posisi 14.552 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar spot Kamis pagi. Mata uang Garuda melemah 0,19% kalau dibandingkan perdagangan Rabu sore lalu di level 14.495 per dolar Amerika Serikat. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 oleh IMF dari 4,8% menjadi 4,3% menjadi isu yang menekan rupiah pada hari ini. Meski demikian, di sisi lain pasar masih optimistis terkait dengan pemulihan ekonomi global karena ini terlihat beberapa bursa saham global ini masih menguat. Ini kita harapkan sekali lagi proyeksi yang juga sudah dikeluarkan oleh IMF terkait dengan proyeksi ekonomi Indonesia membuat angka ataupun juga nilai tukar rupiah ini keok ke angka 14.525 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan misal tadi sudah kami informasikan 5 headline media online yang terbit pada hari Kamis ini. Kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait dengan harga bahan pokok yang merangkak naik setelah jeda berikut ini. Badan Legislasi DPR RI mendorong pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Badan Legislasi DPR RI Supriyansa menilai pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol perlu melibatkan berbagai kalangan, dengan kepentingannya masing-masing, salah satunya pelaku usaha minuman beralkohol. Supriyansa menegaskan, pengendalian minuman beralkohol melalui undang-undang tidak bertujuan untuk merugikan kalangan pengusaha dan mengganggu pariwisata. Yang kita ingin capai adalah mencoba mengkombinasikan antara kepentingan pengusaha, kepentingan pariwisata, kepentingan turis, kepentingan masyarakat-masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan minol itu, semua itu kita pikirkan semuanya. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Santoso menilai, pajak minuman beralkohol perlu ditingkatkan untuk menekan konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Barat, Eropa yang begitu sekuler, tapi dalam pengaturan penggunaan minuman beralkohol ini sangat ketat sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Karena mereka mengetahui lebih banyak sisi negatifnya baik dalam kesehatan maupun timbulnya perilaku atas orang-orang yang meminum minuman yang beralkohol. Santoso menyampaikan dari sisi judul rancangan undang-undang perlu ada perubahan dari kata larangan menjadi pengaturan, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Helmi dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang, kita masuk dalam segmen tajuk utama terkait dengan harga bahan pokok yang merangkak naik jelang bulan suci Ramadan. Ini mungkin sebagian ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kuliner ini khawatir ataupun juga merasa terkait dengan bagaimana harga sebagian bahan pokok ini merangkak naik kalau misalnya menjelang Ramadan, Lebaran, juga hari besar nasional lainnya. Pergerakan harga bahan pokok seperti beras, jagung, gula, cabai, bawang putih, dan juga telur ini mulai naik menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. DPR RI mendesak pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dengan rutin melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, serta melibatkan para pengusaha yang bergerak di usaha bahan pangan pokok. DPR RI mendesak pemerintah secara aktif melakukan operasi pasar
Ini untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang berpotensi naik. Mengingat pada bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan pokok. DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi bersama dengan Satuan Tugas Pangan ini untuk meningkatkan pengawasan terhadap oknum-oknum yang menimbun bahan pokok guna mencegah terjadinya kelangkaan bahan pokok yang menyebabkan melonjaknya sebagian harga. DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi pangan agar tidak ada yang tersendat, mengingat pemerintah telah menetapkan 20 provinsi untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Dan mungkin juga salah satu hal ataupun juga ini yang harus juga dilakukan adalah operasi pasar yang juga harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, untuk memastikan bahwa harga bahan pokok ini sesuai ataupun juga sesuai dengan peraturan ataupun juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan misalnya nanti kami masih akan membahas dengan tajuk utama, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Komisi 11 DPR RI meminta para pemangku kepentingan di bidang moneter dan sektor keuangan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Himbara, dalam kunjungan kerja spesifik di Kota Yogyakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan saat ini pemulihan ekonomi nasional sedang berlangsung. Dolfi meyakini vaksinasi yang sedang berjalan saat ini menjadi salah satu faktor penentu pulihnya perekonomian nasional. Vaksin yang semakin banyak masyarakat mendapatkan itu akan mempercepat pemulihan ekonomi kita. Nah, beberapa PR yang masih kita perlu pikirkan ke depan adalah bagaimana sektor perbankan kita ini dibantu melalui kebijakan moneter dapat mempercepat tumbuhnya demand side ini. Dolfi mengingatkan selain dibutuhkan peningkatan daya beli masyarakat, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID juga perlu bekerja keras dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung naik setiap menjelang hari-hari besar keagamaan. Tentu saja TPID harus diperluas karena kan persoalan produksi pangan itu tidak hanya terkait dengan perbankan, membutuhkan lintas sektor antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Industri. Dari Yogyakarta, Syahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang ini kalau misalnya tadi juga membahas terkait dengan bagaimana rencana pemerintah untuk memastikan pastinya ini bahan bakar ataupun juga bahan pokok ini tersedia menjelang bulan suci Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Sementara itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ini memastikan harga barang kebutuhan pokok ini stabil dan juga pasokannya cukup untuk Ramadan dan juga Idul Fitri tahun ini. Menurut Lutfi, saat ini pemerintah sedang mencari alternatif untuk menyimpan lebih lama komoditas seperti cabai dan juga bawang. Selain itu, pemerintah juga mengusahakan agar pola tanam untuk komoditas tertentu ini dapat dipisahkan agar harga tidak jatuh pada saat panen raya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ini meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian serta Bulog untuk dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan Ramadan. Aziz menilai hal itu perlu dilakukan mengingat sudah banyaknya harga kebutuhan pangan yang mulai naik di berbagai daerah dan ia juga memandang pemerintah harus sigap melakukan intervensi pasar jika harga bahan pokok melambung tinggi. Harga bahan pokok yang tinggi dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti akibat pandemi COVID-19. Ia juga mendorong Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian untuk duduk bersama mencari terobosan agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi dan juga mendapatkan harga yang wajar. Kita harapkan sekali lagi Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan juga Bulog ini mencari solusi terbaik terkait dengan bagaimana mungkin seperti setiap tahunnya terjadi terkait dengan bagaimana harga bahan pokok ini kerap merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru.
Nah, pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang petugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.